Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Materi dalam penjelasan ini ada beberapa. Di sini saya membagi. Kita akan membahas tentang definisi, kedudukan, sifat dan fungsi, seperti apa bentuk negara, dan sistem pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, kita masuk kepada definisi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan. Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara. Maka dari itu, seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila yang dimaksud yang merupakan dasar negara yang kemudian dielaborasi menjadi tatanan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di negara kita. Dari Pancasila lah dasar negara tersebut yang kemudian menjadi sistem hukum formal, seperti yang kita sudah bahas pada materi sebelumnya. Selanjutnya, kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ada 3 kedudukan. Yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai segala sumber hukum. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup, dan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini kita lihat kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa muatan nilai Pancasila atau Pancasila sebagai dasar negara yang kemudian dimanifestasikan menjadi sebuah tata urutan perundang-undangan atau aturan yang ada di negara kita. Jadi dasar tersebutlah yang kemudian kita jadikan sebagai tatanan masyarakat untuk dapat menciptakan keteraturan yang ada di dalam masyarakat. Segala aturan yang diatur atau hukum positif yang berlaku itu tidak boleh ada yang bertentangan dengan dasar negara kita, sehingga hal tersebut sangat jelas dari mana aturan yang diberlakukan di negara kita dasarnya seperti apa. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup ini sangat penting peranannya, di mana hal tersebut merupakan pegangan untuk masyarakat kita agar dapat berkehidupan dengan baik dalam masyarakat, di mana Pancasila tersebut yang kita jadikan sebagai landasan dalam bermasyarakat. Kita sudah pernah mempelajari tentang Pancasila sebagai ilmu filsafat, di mana dalam filsafat tersebut kita membahas terkait dengan hakikat dari Pancasila itu, yang kemudian kita jadikan sebagai falsafah bangsa, sebagai pegangan supaya menciptakan kejelasan atau keteraturan dalam pelaksanaan bernegara yang ada. Jadi dengan adanya Pancasila ini
masyarakat kita dapat menjadi masyarakat yang madani, berkehidupan dengan sehat, sehingga karena kita tahu bahwa muatan nilai-nilai yang tertuang di dalam Pancasila itu sangat plural, di mana nilai-nilainya adalah nilai-nilai yang hidup dalam budaya bangsa yang kita miliki. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara, di mana hal tersebut dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa. Di sini saya ingin menganalogikan terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Saya menganalogikan Pancasila tersebut saya menganalogikan negara kita ini adalah sebuah bangunan, di mana bangunan tersebut dalam strukturnya memiliki berbagai struktur. Ada tembok, ada lantai, ada atap, ada pondasi, dan seterusnya. Bangunan tersebut didasari oleh pondasi, di mana pondasi ini yang menjadi awal, yang menjadi dasar terbentuknya struktur bangunan yang lainnya. Tanpa ada pondasi ini, maka bangunan yang ada di atasnya atau struktur yang ada di atasnya tidak akan dapat berguna atau berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Jadi pondasi inilah yang memperkokoh bangunan tersebut. Nah, kemudian saya ingin mencoba untuk membuka wawasan kita bersama ketika bangunan tersebut ingin kita rubah, atau bangunan tersebut ingin kita renovasi, yang kemudian membuat kita untuk mengganti struktur pondasi yang ada di bawah atau dasar daripada bangunan tersebut. Maka apa yang akan terjadi? Ketika kita akan mengubah dasar pondasi tersebut, hal yang akan terjadi, struktur yang ada di atas akan habis. Hal tersebut begitupun juga dengan konteks kenegaraan yang kita miliki. Ketika dasar negara yang kita miliki dirubah, maka negara Kesatuan Republik Indonesia akan terancam keberlangsungannya. Ini adalah hal yang esensi yang perlu kita pahami bersama. Ketika pondasi tersebut kita rubah, maka akan runtuhlah bangunan yang ada di atasnya. Begitupun dengan sistem kenegaraan yang kita miliki. Ketika Pancasila itu berubah atau ada yang ingin merubah, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, maka struktur yang ada di atasnya akan berubah juga. Ini yang perlu kita perhatikan. Makanya itu dengan hal tersebut sehingga muncullah atau dibuatkanlah ketetapan bahwa yang namanya dasar negara itu tidak dapat dirubah. Ketika ada yang mencoba untuk mengusik atau ingin merubah dasar negara tersebut, maka akan ditetapkan sanksi pidana baginya. Sifat dan fungsi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan.
Ini analoginya seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai sumber dari segala hukum, sifatnya tentunya itu sangat universal dan terikat terkait dengan fungsinya. Ini demi penataan dan keteraturan yang ada di dalam masyarakat kita. Tanpa adanya aturan hukum, maka keteraturan tersebut tidak akan dapat kita capai. Sebagai pandangan hidup, way of life, ini sifat dan fungsi daripada Pancasila dalam hal ini itu dijadikan sebagai pandangan hidup kita, di mana sifatnya itu sangat universal dan fungsinya mempersatukan segala perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila bersifat final, yang dimana Pancasila merupakan dasar negara yang sudah mutlak dan tidak dapat diubah, seperti yang saya sudah analogikan sebelumnya. Selanjutnya, bentuk negara hukum dan kedaulatan. Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita bisa melihat penggunaan kata atau negara hukum, kata negara hukum dalam aturan tertinggi yang kita miliki, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, di mana ada perbedaan antara bunyi terkait dengan bentuk negara sebelum diamandemennya Undang-Undang Dasar dan setelah diamandemennya Undang-Undang Dasar. Kita bisa melihat bahwa sebelum diamandemennya Undang-Undang Dasar berbunyi Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum. Kemudian setelah diamandemen kemudian dipertegas dengan kata negara Indonesia adalah negara hukum. Ketegasan bentuk negara tersebut ini dibutuhkan. Hal itu dengan maksud bahwa negara hukum ini merupakan manifestasi dari segala tata aturan yang sangat kompleks, yang sangat luar biasa, universal di dalam kehidupan ketatanegaraan kita. Kita bisa mengidentifikasi ada banyak aturan-aturan yang sudah dibentuk oleh negara, oleh sistem kita, yang kemudian dibangun menjadi tata aturan untuk masyarakat yang kemudian diterapkan kepada masyarakat. Hal inilah yang diperlukan untuk mempertegas bahwa negara kita adalah negara hukum. Kita dalam bertindak, melakukan sesuatu ataupun bertindak, itu ada aturan yang membatasi kita, sehingga keteraturan tersebut dapat tercapai dalam kehidupan masyarakat yang ada pada negara kita. Terkait dengan negara hukum, ini perlu juga menjadi pertimbangan untuk kita. Dari banyak penelitian yang ada, sangat miris juga kita melihat bahwa ada banyak penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang ada yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kita terhadap hukum yang ada itu
sangat lemah, atau proses hukum yang ada itu sangat lemah. Ini adalah hal yang sangat miris. Ini adalah suatu hal yang perlu untuk kita pecahkan bersama. Seperti apa penyelesaiannya? Karena dengan ditetapkannya negara Indonesia sebagai negara hukum, ini pun perlu diimbangi dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada hukum itu sendiri. Celakanya kalau misalkan masyarakat kita sudah mempertegas bahwa negara kita adalah negara hukum, sedangkan masyarakat kita tidak mempercayai proses hukum yang berjalan, yang berlangsung di negara kita. Ini semua adalah hal yang sangat miris untuk kita alami dalam konteks kekinian. Olehnya itu, khususnya dari saya pribadi mengharapkan untuk kita berpikir positif terhadap proses hukum yang ada di negara kita. Kenapa demikian? Jangan sampai ada yang berpikiran bahwa kenapa kita harus diantarkan untuk meyakini sesuatu yang tidak teratur, sesuatu yang dimana di dalam prosesnya itu banyak masalah, banyak penyimpangan yang dilakukan oleh aparat-aparat yang terkait. Ini semua yang kemudian menurut saya menjadikan kita sebagai suatu penyakit yang muncul di dalam pikiran, terutama masyarakat yang ada di Indonesia, yang kemudian menjadikan hal tersebut menjadi sugesti ke dalam alam bawah sadar kita, sehingga di mana-mana ketika kita berhadapan dengan hukum selalu kita berpikiran negatif. Ketika hal tersebut sudah tercipta, maka dalam pelaksanaannya pun itu sulit untuk kita mendapatkan proses hukum yang betul-betul berkeadilan seperti apa yang kita cita-citakan bersama. Ini penting untuk kita perhatikan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, marilah kita bersama-sama untuk berpikiran positif terhadap proses penegakan hukum yang ada di negara kita. Kalaupun ada permasalahan yang menurut kita anggap bahwa ada sebuah ketidakadilan dalam proses hukum, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Seseorang dalam menetapkan putusan dalam pengadilan, dalam proses peradilan atau dalam penyidikan, itu perlu didukung dengan bukti. Ini dalam tahapan penyidikan. Kalau sudah masuk di dalam proses peradilan, maka yang menjadi fokus utama dalam putusan peradilan hukum adalah fakta yang terjadi dalam persidangan. Jangan sampai di dalam masyarakat itu menimbulkan opini-opini yang sangat sederhana, yang kemudian opini-opini awam bagi masyarakat, yang kemudian menyisihkan daripada fakta hukum dan bukti-bukti yang menunjang dari proses peradilan tersebut. Salah satu contoh misalkan, seorang nenek tua yang mencuri ubi, yang kemudian kenapa dia mengambilnya, karena dia butuh makan dan seterusnya, itu adalah kebutuhan, yang kemudian divonis oleh hakim bersalah. Berdasarkan dengan fakta yang ada, apakah nenek tersebut mencuri? Iya, betul mencuri. Apakah
dalam fakta persidangan hal tersebut terbukti, maka tidak ada kewenangan dari hakim sama sekali untuk dapat membebaskan nenek tersebut, kecuali dengan diputus untuk dihukum. Karena aturan dalam negara kita mengikat dan mengatur seperti itu. Kalaupun ada opini-opini masyarakat yang mengatakan bahwa negara kita tidak adil, nenek miskin seperti ini yang butuh makan dan seterusnya itu dihukum, sedangkan yang lain itu dibebaskan. Nah, ini semua yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa hal-hal yang seperti ini tuh merupakan hal yang tragis untuk dalam konteks masyarakat yang ada di negara kita saat ini, yang memikirkan atau yang memiliki tingkat kepercayaan kepada hukum itu atau proses penegakan hukum di negara kita itu sangat minim. Ini sangat disayangkan sekali, karena bentuk negara kita adalah negara hukum. Oleh sebab itu, dengan ditetapkannya bentuk negara kita adalah negara hukum, sehingga kita bersama-sama bergotong royong, seluruh elemen, baik itu dari elemen peradilan, penyidikan atau aparat yang terkait sampai pada masyarakat yang ada di bawah ini bersama-sama untuk menegakkan proses hukum tersebut. Ini perlu dan penting untuk kita pahami bersama-sama. Jangan sampai kita selalu tertanam pikiran yang negatif terhadap proses hukum yang ada. Tapi saya mengharapkan untuk kita semua selalu mengantarkan pikiran yang positif, selalu memberikan aura yang positif terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia, supaya memang betul-betul penegakan hukum tersebut ditegakkan dengan seadil-adilnya. Itu paling tidak yang mengantarkan kita mengarah kepada proses penegakan hukum yang baik. Karena kalau misalkan masih negatif saja, maka akan selalu ada terjadi penyimpangan tersebut. Karena orang yang merasa bahwa penindakan hukum itu tidak baik, maka dia pun akan menerapkan kegiatan yang seperti itu pula. Sehingga penting untuk kita berpikir positif terhadap proses penegakan hukum yang ada. Ini paling tidak saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, walaupun tidak berarti, tapi paling tidak untuk tidak berarti dalam konteks kenegaraan kita, tapi paling tidak ada tahapan di mana kita dapat menyebarkan pikiran positif terhadap kepercayaan kita terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pada sistem pemerintahan. Ini dalam sistem pemerintahan kita itu termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat, yang menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu disusun dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.
Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan tertinggi dalam hal ini. Ini termuat di dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pemerintahan atau sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Jadi sistem pemerintahan negara kita ini pun di dalam amandemen, setelah amandemen itu dipertegas bahwa kepala negara yang ada di negara kita adalah presiden, dengan pimpinan negara tersebut adalah presiden. Jadi mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf ketika ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih.